Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Sarah. Di sini Kakak akan menjelaskan kepada kalian tentang sejarah singkat mengenai perumusan Pancasila. Nah, mengapa sih kita harus tahu sejarah perumusan Pancasila? Jawabannya, agar kita lebih memahami, menghargai, dan menjunjung tinggi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak video yang akan kakak tampilkan berikut ini. Sidang pertama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang perdana tersebut membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, dan dalam kesempatan itu juga Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno secara bergantian menyampaikan gagasannya masing-masing mengenai dasar negara. Nah, kita mulai dari Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, 5 dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yakni meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukannya, maka pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo yang menyampaikan gagasannya, yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya yang diberi nama Pancasila, yang berisi 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selain Pancasila, Insinyur Soekarno juga mengusulkan Trisila dan Ekasila. Adapun Trisila dan Ekasila ini merupakan intisari dari Pancasila, yang mana Trisila berisi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berisi tentang gotong royong. Karena pada sidang yang digelar belum menghasilkan kesepakatan mengenai dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang membahas perumusan dasar negara secara mendalam. Sampai pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang diberi nama Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan didirikanlah PPKI sebagai gantinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidangnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Namun, sebelum Pancasila diresmikan sebagai dasar negara, sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini atas usulan dari Dr. Andes Muhammad Hatta dengan alasan mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia, yang sebelumnya sudah didiskusikan oleh Bung Hatta dengan 4 tokoh Islam, yakni yang pertama Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kedua Ki Bagus Hadi Kusumo, yang ketiga Mr. Kasman Singodimedjo, dan yang keempat Tengku Muhammad Hasan. Dan keempat tokoh Islam tersebut setuju untuk mengganti bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah penjelasan yang bisa kakak sampaikan.
Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.